Aku nggak pernah nyangka kalau suara sandal jepit bolong itu bakal jadi suara yang paling kuingat sepanjang hidupku. Suara ceplak-ceplak pelan, mengiringi langkahku tiap subuh ke warung untuk beli tahu buat gorengan bapak. Orang-orang bilang, sandal jepit itu cuma alas kaki. Tapi buatku, dia saksi bisu dari semua jalan yang kulalui, dari gang sempit di Bekasi sampai lorong perpustakaan kampus paling megah di dunia. Dulu, waktu kecil, aku sering nunduk kalau jalan. Takut ketemu anak-anak komplek yang suka teriak. Tuh lihat, sandal lo bisa buat nyaring ikan ya, bolong gitu. Aku senyum aja. Nggak karena kuat, tapi karena kalau nangis, nanti ibuku jadi kepikiran, dan beliau masih harus nyuci 3 rumah lagi hari itu. Malam itu, di kamar sempit dengan kasur tipis dan langit-langit yang suka bocor, aku pertama kali mimpi aneh. Aku berdiri di depan bangunan besar, ada bendera Amerika, dan tulisan yang gak ngerti artinya. Tapi aku tahu rasanya, damai, bebas, dan entah kenapa, seperti rumah. Besok paginya, aku cerita ke bapak sambil bantu iris bawang. "Pak, Harvard itu apa sih?" Bapak cuma ketawa. "Kayaknya itu nama orang luar. Ya, mungkin kayak Hartono, tapi versi bule." Kami ketawa berdua. Tapi waktu aku lihat mata bapak, ada yang beda. Ada cahaya yang pelan-pelan tumbuh. Mungkin, buat pertama kalinya, beliau percaya, anaknya bisa lebih jauh dari sekadar gang ini. Dan hari itu, aku tahu, langkah kecilku nggak boleh berhenti. Meskipun cuma pakai sandal jepit bolong. Namaku Anjani Wulandari. Tapi di rumah, aku cuma dipanggil Enji. Lahir dan besar di sebuah gang sempit bernama Gang Melati 3. Daerah yang gak pernah muncul di Google Maps kecuali kalau kamu zoom sampai ubin genteng terlihat. Rumahku berdempetan, nyaris tanpa jarak. Dinding dari triplek yang udah mulai keropos. Atap seng yang kalau hujan suaranya lebih kenceng dari toa masjid. Tapi dari situlah aku belajar. Kalau suara keras bukan selalu pertanda marah, kadang cuma pertanda kita masih hidup. Ibuku, Bu Rini, adalah ibu cuci setrika keliling. Tangannya kasar. Punggungnya sering nyeri, tapi wajahnya selalu wangi, entah kenapa. Meski tiap hari berkutat sama sabun dan setrikaan, pelukannya selalu bau kue bolu. Bapakku, Pak Darto, tukang gorengan. Tapi bukan sekadar tukang. Dia seniman tahu isi. Kalau goreng bakwan, bentuknya bisa kayak hati. Beliau pernah bilang, kalau nggak bisa bikin hidup enak, ya minimal bikin orang lain kenyang. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kakakku kerja jadi kurir motor, dan adikku baru kelas 4 SD, masih suka tidur sambil peluk ember mainan. Waktu kecil, aku suka banget duduk di depan rumah tetangga yang punya TV. Waktu film India diputar, aku akan diam-diam menulis lirik lagunya di buku bekas matematika. Aku nggak ngerti artinya, tapi kupikir kalau mimpi itu lagu, mungkin aku sedang menyusunnya pelan-pelan. Sekolahku SMP 19 Bekasi. Gedungnya tua, lantainya licin karena sering disiram sendiri sama anak-anak biar bisa main seluncuran. Seragamku sering kebesaran, warisan dari kakak. Tapi aku bangga. Karena meski kaki ini dibalut sandal jepit yang makin tipis tiap minggu, aku nggak pernah telat datang ke kelas. Ada satu orang yang paling sering kuingat dari masa itu, Bu Imas, guru bahasa Indonesia. Suatu hari, setelah aku baca puisi buatan sendiri di depan kelas, dia mendekat dan bilang, "Anjani, kamu gak cuma pintar merangkai kata. Kamu bisa bikin orang merasa." Sejak saat itu, aku mulai percaya, kata-kata bisa jadi jembatan. Dan mungkin, bisa juga jadi tiket keluar dari gang ini. Hari itu panasnya luar biasa. Langit Bekasi seperti habis disetrika ibuku sendiri. Rata, kering, dan bikin kepala berdenyut. Aku baru pulang dari sekolah, naik angkot nomor 26 yang penuh bau keringat dan suara dangdut lirih dari speaker tua. Tas robekku terasa makin berat hari itu, bukan karena buku, tapi karena pikiranku sendiri. Di dalam tas itu, ada satu amplop. Warnanya putih pudar, cap posnya dari luar negeri, dan ada nama pengirim yang gak berani kubaca keras-keras. Office of Undergraduate Admissions Harvard University. Aku dapat amplop itu karena dulu, dengan nekat, ikut program pertukaran siswa SMA via lembaga relawan pendidikan.
Surat motivasiku yang kutulis dengan tinta pinjaman dan air mata malam-malam, entah bagaimana, sampai ke tangan yang tepat. Tapi sekarang, amplop itu seperti bom waktu. Aku duduk di bawah pohon mangga depan warung, menatap surat itu lama. Jari-jariku gemetar. Bukan karena takut gagal, tapi karena takut, kalau ternyata isinya bukan penolakan. Karena kalau diterima, apa iya aku bisa ke sana? Uang dari mana? Bahasa Inggrisku saja masih belepotan, belajar dari film kartun dan subtitle bajakan. Ibuku bahkan belum pernah keluar kota. Dan aku mau ke Amerika, tiba-tiba, angin sore datang. Amplop itu terlepas dari tanganku, terbang sebentar, lalu jatuh di depan sandal jepitku yang sudah setengah putus. Aku menunduk, melihat sandal itu. Bolongnya makin lebar. Tapi entah kenapa, aku merasa lubangnya bukan kelemahan. Dia saksi. Dia pernah bawa aku ke banyak tempat. Ke lomba puisi. Ke perpustakaan. Ke rumah guru les gratisan di ujung gang. Dan sekarang ke titik ini. Titik antara mimpi yang terlalu besar dan kenyataan yang terlalu sempit. Akhirnya, kutarik napas panjang. Kubuka amplop itu dengan tangan gemetar. Dan di sana, tertulis dengan huruf-huruf yang seolah menyala. Congratulations. You have been admitted to the Harvard class of. Tangisku pecah. Tapi pelan. Tercekat. Karena hari itu, mimpi tak lagi jauh. Ia menyelip di sela sandal jepit, dan tiba-tiba, nyata. Surat itu kusembunyikan dulu. Bukan karena aku nggak bangga, tapi karena aku takut. Takut lihat wajah ibuku saat tahu betapa mahal harga dari mimpi ini. Hari-hari berikutnya, aku jalan seperti biasa. Tetap bantu bapak iris kol di subuh hari, tetap cuci piring, tetap ke sekolah sambil bawa tas yang dijahit 2 kali di bagian resleting. Tapi malamnya, aku menangis dalam diam. Karena Harvard bukan sekadar kampus. Dia cermin. Dan saat aku bercermin, yang kulihat hanya kekurangan. Uang? Aku bahkan gak bisa bayangin ongkos ke bandara, apalagi tiket ke Amerika. Bahasa? Setiap kali latihan TOEL pakai HP pinjaman tetangga, rasanya seperti disuruh lari maraton dalam bahasa alien. Dan yang paling perih, aku mulai melihat mata orang-orang berubah. Mereka tak lagi menatapku sebagai Anjani, tapi sebagai si anak yang terlalu tinggi mimpi. Suatu sore, tetangga bilang ke ibu, "Bu Rini, jangan terlalu kasih angin ke anaknya. Nanti jatuhnya makin sakit." Ibuku diam. Tapi malamnya, aku melihatnya mengelus rambutku saat kupura-pura tidur. Dia bisik pelan, "Kalau memang kamu terbang, terbanglah, Enji. Tapi jangan lupa langit asalmu." Aku ingin peluk ibu. Tapi air mataku lebih dulu jatuh ke bantal. Karena semakin dekat mimpi itu, semakin jauh rasanya aku dari mereka yang kucintai. Dan itu menyakitkan. Tapi hidup nggak berhenti menekan. Akhir bulan itu, bapak jatuh dari motor waktu antar gorengan. Tangannya keseleo parah. Warung tutup 2 minggu. Ibu mulai sesak napas kalau naik tangga. Di saat itulah, aku merasa paling hancur. Apa pantas aku kejar mimpi yang membuat keluargaku harus bertahan sendiri? Aku berdiri lama malam itu di ujung gang. Langit penuh bintang, tapi aku lebih sibuk lihat tanah. Sandal jepitku masih menempel. Tapi, satu talinya mulai sobek. Seperti hatiku. Dan di situ aku sadar. Mimpi adalah ujian. Bukan sekadar sejauh apa kita bisa terbang. Tapi seberapa banyak yang masih sanggup kita korbankan. Tanpa kehilangan arah pulang. Aku masih ingat hari itu. Langit mendung, tapi bukan karena hujan. Karena hatiku, yang diselimuti kabut bingung. Aku duduk di teras rumah, memegang formulir beasiswa penuh dari Harvard. Semua sudah siap, loa, dokumen-dokumen, bahkan pasporku baru diurus lewat bantuan guru dan donatur diam-diam. Tapi satu hal belum kupunya. Keputusan. Karena minggu itu, ibuku dirawat. Penyakit lamanya kambuh. Katanya, paru-parunya penuh flek. Dan bapak, dengan tangan belum pulih benar, berusaha tersenyum sambil dorong kursi roda pinjaman. Aku lihat keduanya dari balik jendela. Dan entah kenapa, hatiku patah dengan sangat tenang. Tak ada air mata.
Hanya sunyi yang berat. Malam itu, aku masuk kamar, buka tas kain yang udah sobek di ujung, dan keluarkan sandal jepitku. Yang kanan, sudah benar-benar putus. Aku pandangi lama, lalu pelan-pelan kutulis di bagian talinya pakai spidol. Kalau aku pergi, bukan berarti aku meninggalkan kalian. Tapi karena aku mau pulang dengan membawa lebih dari sekadar mimpi. Aku tahu, tidak ada yang lebih egois dari seorang anak yang pergi saat orang tuanya sakit. Tapi juga, tidak ada yang lebih perih dari seorang anak yang menyimpan mimpinya di laci, demi jadi anak baik versi orang lain. Jadi malam itu, aku sujud. Bukan untuk minta keajaiban, tapi untuk minta dikuatkan, untuk jalan di atas luka yang keringnya entah kapan. Dan pagi berikutnya, aku pakai sepatu pinjaman sekolah, bawa map besar di tangan, dan berjalan ke kantor pos, mengirimkan dokumen keberangkatanku ke Harvard. Saat keluar dari kantor pos, hujan tiba-tiba turun. Deras sekali, aku lari. Bukan karena takut basah, tapi karena takut menyesal. Dan saat sampai di rumah, di depan pintu, ada ibu duduk dengan jaket bapak. Dia basah kuyup, tapi tersenyum. "Enji, terbanglah. Tapi jangan lupa, Tuhan tak pernah jauh. Bahkan saat kamu sejauh Amerika." Pagi itu langit Bandara Soekarno-Hatta seperti hatiku. Abu-abu, padat, menggantung. Pesawatnya belum terbang, tapi jiwaku sudah melayang-layang, antara haru dan rasa bersalah yang diam-diam mengendap. Aku berdiri di depan gerbang keberangkatan, memeluk ransel sobek yang kini penuh stiker donatur, sisa air mata, dan sepucuk surat dari ibu yang belum kubuka. Ibu berdiri di sebelahku. Tangannya dingin, tapi genggamannya kuat, seperti sedang menyalurkan doa lewat urat nadi. Bapak tak ikut, tak kuat bangun karena batuknya makin berat pagi itu. Tapi beliau menitipkan satu pesan lewat ibu, ditulis di sobekan bungkus gorengan. "Jangan pernah pikir kamu terlalu kecil buat dunia. Dunia yang harus belajar jadi cukup buatmu." Aku ingin menangis, tapi kutahan. Karena kalau aku menangis, ibu pasti ikut menangis. Dan jika ibu menangis, aku mungkin tak akan sanggup pergi. Saat petugas memanggil boarding terakhir, ibu menggenggam tanganku lebih erat. Dia bilang, "Jangan malu dengan sandal jepitmu, Enji, meski kini kamu pakai sepatu. Karena langkah yang baik tak pernah ditentukan dari alas kaki." Aku tak sanggup jawab. Jadi aku hanya menunduk, mencium punggung tangannya yang mulai keriput, dan memeluknya erat seperti anak kecil yang takut gelap. Tepat sebelum aku berjalan masuk, ibu menyelipkan sesuatu ke sakuku. "Bukan nanti. Di atas awan. Biar kamu tahu, ibu tak pernah benar-benar jauh." Di dalam pesawat, saat awan mulai menutup jendela, dan dunia Indonesia menghilang dari pandangan, aku buka surat kecil itu. Isinya cuma satu kalimat, tapi seperti pelukan yang tak pernah habis. "Jadilah cahaya, walau kamu datang dari gang paling gelap sekalipun." Dan di ketinggian ribuan kaki, di antara para penumpang yang asing dan sunyi, aku menangis. Tenang. Karena aku tahu, aku tak sendiri. Hari pertama di Harvard rasanya seperti masuk mimpi yang lupa kututup. Langitnya biru pekat, udaranya dingin menggigit, dan bangunannya, seperti kastil dari buku dongeng yang dulu hanya bisa kupinjam 3 hari dari perpustakaan sekolah. Aku berdiri di tengah lapangan rumput luas, dengan nama lengkapku tertulis di papan kecil. Anjani Wulandari, Indonesia. Dan entah kenapa, melihat kata Indonesia, itu membuat mataku basah. Bukan karena malu, tapi karena aku membawa tanah itu ke sini. Bersama bau gorengan bapak, senyum ibu, dan suara adikku yang suka teriak saat rebutan remote. Teman-temanku di sini datang dengan koper mahal, rambut licin, dan sepatu bersih tanpa sejarah. Aku, sepatu pinjaman, jaket hasil donasi, dan sandal jepit bolong, kubawa diam-diam di dalam tas. Sebagai jimat, sebagai pengingat. Hari-hariku diisi dengan banyak hal baru. Kelas yang penuh diskusi, ruang baca 24 jam, makanan yang tak pernah aku hafal namanya. Kadang aku tersesat di kampus, bukan karena jalan, tapi karena rindu. Rindu nasi uduk, rindu bau hujan Jakarta, rindu suara ibu mengomel karena aku tidur larut baca novel.
Tapi rindu bukan alasan untuk berhenti. Aku belajar seperti hidupku tergantung pada tiap paragraf. Karena memang begitu adanya. Setiap kata, setiap lembar tugas, adalah anak tangga untuk membawa gangku lebih tinggi. Sore itu, setelah presentasi pertamaku tentang kesetaraan pendidikan di Indonesia, seorang profesor mendekat, matanya serius tapi hangat. "Anjani, you don't just speak. You carry a country when you speak." Dan malamnya, di kamar kecil asrama, aku menatap sandal jepit bolong itu. Ku keluarin dari tas. Ku tata di bawah tempat tidur. Lalu ku bisikkan pelan. "Lihat, kita sampai juga." Aku pulang. Tapi tidak dengan koper penuh oleh-oleh atau gelar mewah yang ingin dipamerkan. Aku pulang membawa cerita. Cerita tentang mimpi yang tumbuh dari tanah gang basah. Tentang sandal jepit yang tak pernah mengeluh meski dipaksa menapak batu-batu besar dunia. Saat kaki ini menginjak tanah Bandara Soekarno-Hatta lagi, aku seperti mendengar suara bapak memanggil dari jauh. "Enji, beli bawang ya, yang 2000 cukup kok." Dan saat ibu memelukku di rumah, masih dengan daster favoritnya yang berbunga merah pudar, aku menangis. Karena pelukannya masih sama. Hangatnya tak berubah. Padahal, aku sudah berubah. Dunia di mataku sudah melebar. Tapi cintanya tetap jadi titik pusat. Aku kembali ke Gang Melati 3. Gang yang dulu terasa sempit, kini terasa seperti jalan menuju semesta. Anak-anak kecil masih main karet dan kejar-kejaran. Teriakan tukang sayur masih sama. Bau gorengan bapak masih menguar dari dapur. Tapi kini, ada satu hal baru. Sebuah rak buku kecil yang kudirikan di ujung gang. Dengan tulisan sederhana. Mimpi itu gratis. Tapi harus diperjuangkan. Anjani Wulandari. Di sana, aku ajari anak-anak membaca. Mereka tak tahu apa itu Harvard. Tapi mereka tahu apa itu percaya diri. Dan itu cukup. Malam itu, aku duduk di teras rumah. Sandal jepit bolong itu ada di pangkuanku. Aku menatapnya, lalu tersenyum pelan. "Terima kasih, ya. Bukan karena kau kuat, tapi karena kau tak pernah berhenti berjalan bersamaku." Mimpi itu bukan tentang pergi sejauh mungkin, tapi tentang pulang dengan membawa cahaya yang tak kita miliki dulu. Dan membaginya setulus mungkin. Karena pada akhirnya, kita semua ingin pulang. Bukan ke rumah, tapi ke versi diri yang pernah kita janjikan waktu kecil. Di antara bau tanah, suara kipas, dan langit yang penuh harap.